Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5E akan mempresentasikan mengenai segmentasi tumor otak pada citra MRI menggunakan model YOLO V8. Berikut adalah anggota kelompok kami. Memasuki latar belakang, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan pada bidang medis, khususnya dalam pemrosesan dan analisis citra radiologi. Modalitas seperti ronsen, CT scan, dan MRI menghasilkan citra dalam jumlah besar yang memerlukan interpretasi cepat dan akurat oleh tenaga medis. Salah satu teknik penting dalam analisis citra medis adalah segmentasi citra, yaitu proses memisahkan objek atau struktur tertentu, misalnya organ, jaringan, lesi ataupun tumor dari struktur lainnya atau latar belakangnya. Implementasi praktis AI untuk segmentasi citra radiologi seringkali terkendala oleh kebutuhan perangkat keras yang relatif kuat serta kompleksitas lingkungan pengembangan. Ketersediaan platform seperti Google Colab menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi para peneliti, mahasiswa maupun praktisi yang ingin mengembangkan dan menguji model AI tanpa harus memiliki GPU fisik sendiri. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk memberikan pemahaman konseptual dan implementatif mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam pemrosesan dan segmentasi citra radiologi melalui perencanaan, pelatihan, dan evaluasi model segmentasi berbasis deep learning pada lingkungan komputasi Google Colab dengan memanfaatkan dataset terbuka dari Kaggle ataupun RoboFlow. Selanjutnya, flowchart dan tahap pengerjaan. Pada step pertama, yaitu akuisisi data, pada tahap ini dilakukan pencarian dataset yang akan digunakan. Dataset diperoleh dari platform RoboFlow dengan memilih dataset yang sudah memiliki anotasi instant segmentation. Dataset yang digunakan harus memiliki label dan mass objek yang jelas agar dapat mendukung proses pelatihan segmentasi dengan baik. Pada step 2, persiapan dataset. Tahap ini, dataset yang dipilih kemudian diseleksi dan disiapkan melalui fitur Fog dataset pada RoboFlow. Proses ini bertujuan untuk menyalin dataset ke Workspace, pengguna dan memastikan dataset siap digunakan. Pada step 3, import data. Setelah dataset siap, data diimpor ke Google Colab menggunakan kode unduhan yang disediakan oleh RoboFlow. Kode tersebut dijalankan pada notebook sehingga dataset dapat diunduh dan digunakan langsung pada pemrograman. Selanjutnya, step keempat yaitu pemilihan model. Pada tahap ini dipilih model deep learning untuk melakukan instant segmentation. Model yang digunakan berasal dari RoboFlow dan disesuaikan dengan jenis dataset yang digunakan agar proses training dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya, step kelima yaitu training. Proses training dilakukan dengan melatih model menggunakan dataset yang telah diimpor. Jumlah epos yang divariasikan menjadi 10, 25, 30, dan 50 epoch untuk melihat pengaruh lama pelatihan terhadap hasil segmentasi. Selama proses ini, model mempelajari pola dari data citra. Selanjutnya, step 6 yaitu evaluasi model. Setelah proses training selesai, dilakukan evaluasi model untuk menilai hasil pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan melihat confusion metric serta grafik hasil training seperti grafik loss dan akurasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model mampu melakukan segmentasi dengan baik. Step 7 yaitu testing. Pada tahap testing, model yang telah dilatih dengan untuk melakukan segmentasi pada data uji. Hasil testing berupa citra dengan mas segmentasi yang dihasilkan oleh model. Tahap ini bertujuan untuk melihat kemampuan model dalam melakukan segmentasi pada data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Next. Lalu ada persiapan dataset. Yang pertama, buka RoboFlow seperti pada gambar, lalu pilih Export. Next. Lalu ketik brain tumor atau sesuai kasus yang ingin digunakan. Lalu pilih project type untuk segmentasi. Next. Pilih dataset yang ingin digunakan seperti pada gambar. Next. Pilih use this dataset, lalu pilih fork dataset. Next. Pilih continue hingga selesai. Next. Lalu pilih create, lalu download dataset. Next. Pilih show download dan dataset sudah siap untuk digunakan. Next. Berikut merupakan demonstrasi dari Evo 10.
Next. Lalu berikut ini merupakan demonstrasi dari EPO 25. Next. Berikutnya merupakan demonstrasi dari EPO 30. Next. Dan yang terakhir merupakan demonstrasi dari EPO 50. Berikut ini merupakan hasil dari EPO 10 berupa matriks, grafik, dan hasil cita. Next. Berikut merupakan hasil dari EPO 25. Next. Merupakan hasil dari EPO 30. Next. Dan yang terakhir merupakan hasil dari EPO 50. Next. Selanjutnya masuk dalam pembahasan di mana variasi jumlah EPO berpengaruh terhadap kualitas citra intens segmentation pada dataset brain tumor dari LoboFlow. Pada EPO 10, model sudah mampu mendeteksi tumor. Namun, max yang dihasilkan masih kurang presisi dan juga belum mengikuti kontur tumor secara optimal. Peningkatan performa mulai terlihat pada EPO 25 ditandai dengan max yang lebih rapi dan kesalahan segmentasi yang berkurang. Pada EPO 30, hasil segmentasi menjadi lebih konsisten dan presisi, menunjukkan model telah mempelajari fitur citra dengan baik. Pelatihan hingga EPO 50 yang menghasilkan kualitas segmentasi terbaik, namun peningkatan tidak signifikan dibandingkan EPO 30, sehingga menunjukkan model mulai mencapai kondisi optimal dan berpotensi mengalami overfitting jika pelatihan dilanjutkan. Secara keseluruhan, pemilihan jumlah EPO yang tepat penting untuk memperoleh hasil segmentasi yang optimal dan juga tetap memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pelatihan model instant segmentation pada dataset tumor otak dapat disimpulkan bahwa jumlah EPOX memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap akurasi dan kualitas visual segmentasi. Peningkatan jumlah EPOX secara bertahap menunjukkan proses belajar model yang semakin matang, di mana pada tahap awal EPOX 10 model hanya mampu mendeteksi keberadaan objek dengan max yang tidak presisi namun berkembang menjadi jauh lebih baik dan akurat dan halus pada tahap selanjutnya, yaitu epox 50. Meskipun performa terbaik dicapai pada 50 epox, terlihat adanya kecenderungan saturasi atau titik jenuh setelah melewati epox 30. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.